Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Wahyu Erlangga, mahasiswa Universitas Negeri Bengkulu dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur dari struktur sistem operasi. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah komponen dasar sistem operasi. Hardware. Secara pengertian, hardware merupakan komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contoh dari hardware itu tersendiri ada CPU, monitor, RAM, dan lain sebagainya. Tanpa hardware, sistem operasi tidak dapat berfungsi karena sistem operasi memerlukan komponen fisik untuk menjalankan perintah dan proses. Selanjutnya, setelah hardware, ada software. Software merupakan kumpulan program, aplikasi, dan instruksi yang mengatur cara kerja komputer serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan hardware. Software pada sistem operasi memainkan peranan penting dalam mengelola sumber daya komputer, mengatur proses yang berjalan, dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Adapun jenis-jenis software itu sendiri, yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Ini merupakan jenis software utama yang bertindak sebagai perantara ataupun jembatan antara user dengan hardware komputer. Contohnya Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Yang kedua ada driver. Ini adalah software yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan hardware tertentu. Selanjutnya ada utility software. Ini adalah program yang dirancang untuk membantu, mengelola, dan memelihara serta mengontrol sumber daya komputer. Contoh dari utility software meliputi program antivirus. Pada intinya, utility software ini adalah software yang menjaga keamanan perangkat lunak maupun perangkat keras yang ada komputer dari serangan virus. Yang keempat ataupun terakhir ataupun aplikasi, yaitu application software. Ini merupakan software yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi pengguna. Aplikasi ini banyak ditemukan ataupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mobile apps ataupun dalam bentuk desktop laptop, yaitu contohnya ada Instagram, YouTube, dan masih banyak lainnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis software, adapun yang harus kita ketahui yaitu brandware. Brandware secara pengertian merujuk kepada semua orang yang menggunakan, mengelola, dan berinteraksi dengan sistem komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak. Brandware di sini merupakan komponen yang sangat penting karena perangkat keras dan perangkat lunak tidak akan berfungsi atau bermanfaat tanpa adanya pengguna yang mengoperasi. Atau dalam kata lain, brandware ini secara singkat adalah user dari pengguna software maupun dari pengguna hardware. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik, ada beberapa bagian. Yang pertama, single prosesor, yaitu komputer yang hanya memiliki satu prosesor. Yang kedua, multiprosesor, komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Yang ketiga, ada distributed system, yaitu komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Yang keempat, ada clustered system, gabungan dari berbagai ataupun beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data dan terhubung dengan jaringan lokal. Yang kelima atau yang terakhir adalah real-time system, sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa karakteristik dari komponen dasar sistem operasi, adapun komponen sistem operasi yang pertama adalah manajemen proses. Manajemen proses adalah salah satu fungsi utama dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola proses yang berjalan pada komputer. Proses yang dimaksud dalam manajemen proses dalam konteks sistem operasi adalah instans dari program yang sedang dieksekusi. Proses ini bisa berupa aplikasi pengguna seperti browser, Microsoft Edge, Chrome, Forex, dan lain sebagainya, atau layanan sistem seperti server web atau proses pengelolaan memori. Adapun peran dari manajemen proses itu sendiri, yang pertama ada mengatur alokasi CPU, memastikan CPU digunakan secara efisien, dan yang kedua memaksimalkan kinerja dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang sesuai. Sistem operasi dapat meningkatkan throughput dan memaksimalkan penggunaan CPU. Yang ketiga ada mengelola sumber daya, mengontrol akses ke sumber daya yang terbatas seperti memori dan perangkat input, output,
untuk menghindari konflik dan kesalahan sistem. Yang terakhir, adapun peran dari manajemen proses yaitu memastikan stabilitas melalui mekanisme sinkronitas dan penanganan deadlock sistem operasi menjaga stabilitas dan keandalan sistem. Selanjutnya ada manajemen memori utama. Manajemen memori utama adalah fungsi kritis dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori utama atau yang biasa kita kenal sebagai RAM. RAM di sini memiliki artian sebagai tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data ataupun hal-hal lainnya ataupun instruksi yang sedang diakses oleh CPU. Manajemen memori yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sistem operasi dapat menjalankan banyak proses secara efisien dan stabil. Adapun peran dari manajemen memori utama tersendiri adalah satu, efisiensi. Dengan adanya manajemen memori utama, dapat mengoptimalkan penggunaan memori fisik dengan mengelola alokasi dan dealokasi memori untuk proses yang berjalan. Yang kedua, ada isolasi dan keamanan, menyediakan isolasi memori untuk proses yang berbeda, mencegah proses lain ataupun mengganggu memori proses lain. Yang ketiga, ada multiprogramming. Dengan adanya manajemen memori utama, mendukung eksekusi beberapa proses secara bersama-sama dengan penggunaan memori yang tersedia. Yang terakhir ada kinerja, meningkatkan kinerja sistem dengan meminimalkan pemborosan memori dan mengelola swapping secara efektif. Selanjutnya ada manajemen file. Manajemen file adalah salah satu fungsi utama dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur, menyimpan, mengakses, dan melindungi data dalam bentuk file di perangkat penyimpanan seperti hardware, SSD, ataupun penyimpanan eksternal yang kita kenal HDD. HDD. Sistem manajemen file memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien, aman, dan terorganisir. Adapun peranan dari manajemen file itu sendiri yaitu mengatur dan mengelola data. Yang kedua ada mengamankan dan memproteksi data tersebut. Yang ketiga ada efisiensi dan kinerja, artinya mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan meningkatkan kinerja akses file melalui teknik alokasi dan pengelolaan ruang kosong. Yang keempat ada fleksibilitas, memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk bekerja dengan berbagai tipe file. Yang kelima ada pemulihan data, yaitu manajemen file menyertakan mekanisme pemulihan data dari kerusakan sistem atau kegagalan perangkat keras. Selanjutnya ada manajemen input atau output. Secara pengertian, fungsi utama dari sistem operasi manajemen input atau output bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola komunikasi antara perangkat keras dan sistem komputer. Perangkat input-output mencakup berbagai perangkat keras antara lain keyboard, mouse, printer, disk drive, monitor, dan masih banyak hal yang lainnya. Adapun peran dari manajemen input atau output yang pertama abstraksi, menyediakan antarmuka yang berseragam untuk perangkat keras yang berbeda, efisiensi, keandalan dan keamanan, serta keterbukaan skalabilitas, mendukung berbagai perangkat input dan output, memungkinkan penambahan atau penggantian perangkat tanpa memengaruhi aplikasi atau sistem operasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada manajemen penyimpanan sekunder adalah fungsi dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola penyimpanan data pada perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive SSD, dan CD, DVD ataupun perangkat penyimpanan eksternal lainnya. Penyimpanan sekunder ini digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen, berbeda dengan manajemen file atau yang menggunakan RAM memori utama yang bersifat sementara dan lebih volatil. Peran dari manajemen penyimpanan sekunder ini ada penyimpanan jangka panjang, menyediakan penyimpanan permanen untuk data dan aplikasi, keandalan dan keamanan menjamin data tetap tersedia dan aman, fleksibilitas skalabilitas mendukung berbagai jenis perangkat penyimpanan, dan terakhir manajemen kesalahan, mengintegritas data dengan menangani kesalahan dan menyediakan komunikasi atau mekanisme untuk pemulihan data yang rusak. Selanjutnya
Setelah kita mengenal komponen sistem operasi, ada pun layanan sistem operasi. Yang pertama ada User Interface, CLI, ataupun GUI. Graphical User Interface untuk interaksi pengguna. Adapun eksekusi program memuat dan menjalankan program mengakhiri eksekusi. Operasi input-output mengelola input, output termasuk file dan peranti I/O. Yang keempat, manipulasi file sistem. Yang kelima, komunikasi, proses bertukar informasi. Yang keenam, deteksi kesalahan, mengidentifikasi kesalahan dan mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi pada perangkat keras atau CPU. Dan yang ketujuh ada lokasi sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan file, dan multiple user atau pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir ada akuntansi dan proteksi, melacak penggunaan sumber daya dan mengontrol akses ke sumber daya sistem untuk keamanan. Selanjutnya ada sistem calls. Sistem calls adalah mekanisme yang memungkinkan aplikasi dan program pengguna berkomunikasi dengan sistem operasi untuk melakukan operasi yang memerlukan akses ke sumber daya perangkat keras. Dahulu atau dulunya, sistem calls ini menggunakan bahasa assembly ataupun bahasa mesin. Sekarang, sistem calls menggunakan bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa C atau bahasa C++. Dan juga sistem calls diakses via aplikasi programming interface atau disingkat dengan API. Metode untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan ada tiga. Yang pertama melalui register, yang kedua menyimpan parameter pada tabel memori, dan yang terakhir menyimpan parameter ke stack dan mengambil isi stack. Adapun jenis-jenis dari sistem calls yang pertama, kontrol proses. Berfungsi untuk mengontrol proses seperti pembuatan, penghentian, dan penggantian proses. Yang kedua, manajemen file, mengelola file, mengubah atau memanipulasi file. Yang ketiga, manajemen peranti, mengelola peranti atau perangkat keras seperti pengaksesan penggunaan peranti input ataupun output. Yang keempat, pemeliharaan informasi, memelihara informasi sistem seperti mengakses dan menggunakan konfigurasi. Dan yang terakhir ada komunikasi, memungkinkan komunikasi antar proses pengguna dan sistem operasi seperti pengiriman pesan dan transport data. Setelah itu ada struktur sistem operasi. Yang pertama ada simple struktur, MS-DOS atau Unix. MS-DOS tidak dibagi dalam modul-modul. Fungsionalitas paling banyak dalam ruang sedikit. Tingkat antarmuka dan fungsional tidak dipisahkan secara baik. Sedangkan Unix dibatasi oleh fungsionalitas perangkat keras. Terdiri dari dua bagian yang terpisah. Yang pertama, sistem program, dan yang kedua, kernel. Kernel menyediakan sistem berkas, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya. Yang kedua ada layered approach. Layered approach, sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan, masing-masing dibangun di atas lapisan bawahnya. Lapisan bawah adalah perangkat keras, sedangkan lapisan tertinggi adalah antarmuka pengguna ataupun user interface. Modalitas memungkinkan setiap lapisan menggunakan fungsi dan layanan hanya dari lapisan di bawahnya ataupun perangkat keras. Contohnya, Unix memiliki struktur terbatas dengan kernel dan sistem program yang terpisah. Selanjutnya ada mikrokernel atau yang disingkat Minix. Mikrokernel mengambil pendekatan berlapis untuk kesimpulan logis, memperlakukan hardware dan kernel sebagai perangkat keras. Kekurangan dari mikrokernel ini adalah overhead kinerja ataupun berlebihan kinerja dari komunikasi ruang pengguna storage ke ruang kernel. Yang keempat, modus atau Solaris. Modus merupakan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Tiap modul komponen inti dipisahkan satu sama lain. Tiap modul berbicara dari salah satu ke hal lainnya melalui antarmuka yang dikenal sebagai user interface. Modul-modul kernel dapat di-load sesuai keperluan di dalam kernel. Contohnya, Solaris menggunakan modul-modul kernel yang fleksibel dan modular. Yang kelima ada hybrid. Apple macOS, iOS, ataupun Android. Hybrid menggabungkan beberapa pendekatan struktur sistem operasi untuk mencapai fleksibilitas dan efisiensi. Yang Apple macOS menggunakan modul-modul kernel dengan antarmuka yang dikenal mirip dengan lapisan tetapi lebih fleksibel.
Sedangkan iOS menggunakan modul-modul kernel dengan antarmuka atau user interface yang dikenal dengan integrasi yang erat dengan perangkat keras. Sekian penjelasan mengenai struktur sistem operasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.